Langit berdarah di atas gunung langit ketujuh menggelap. Guntur membelah angkasa ketika tubuh Lian Weijien jatuh membentur altar pengasingan. Darah segar membasahi jubah putihnya yang kini compang-camping, tangannya bergetar, tapi bukan karena takut melainkan karena pengkhianatan Weijien. Demi kedamaian klan, kau harus menanggung ini, ujar suara berat penatua Yena, gurunya sendiri, yang selama ini ia percayai seperti ayah kandung. Di belakangnya, Lian Hongye berdiri dengan senyum sinis yang tak bisa disembunyikan. Kakak tirinya itu telah lama mengincar posisi pewaris. Dan kini berhasil merampasnya dengan satu kata, fitnah. Di antara kerumunan kultivator yang menyaksikan hukuman itu, hanya satu sosok yang menatap tanpa ekspresi Zhao Qingsu. Perempuan yang telah bertunangan dengannya. Tak ada air mata, tak ada protes, hanya dingin. Sumpahku pada langit dan bumi, teriak Weijien. Suaranya parau menembus petir yang menderu, aku akan kembali. Dan saat itu tiba, kalian semua akan tahu arti dari penyesalan. Mantra dijalankan, lingkaran sihir kuno menyala di bawahnya. Dalam sekejap, tubuhnya terhisap ke dalam pusaran ruang yang berkilat seperti cermin pecah. Dunia di sekitarnya lenyap, yang tersisa hanya kehampaan. Ia terlempar ke dalam kehancuran, dimensi rahasiawi bukan seperti legenda. Tidak ada jurang api atau monster penjaga, yang ada hanyalah kehampaan. Tanah abu-abu, langit tanpa cahaya, dan aura kematian yang mencekik. Hari pertama, ia bertarung dengan kultivator lain yang telah kehilangan akal. Hari ketiga, ia nyaris mati karena racun roh dari kabut dimensi. Hari ketujuh, ia menemukan reruntuhan kuil tua yang dipenuhi simbol kuno yang tak pernah diajarkan dalam sejarah manapun. Dalam reruntuhan itu, ia menemukan sebuah tubuh membatu duduk di atas singgasana batu. Mata patung itu terbuka saat ia mendekat, keturunan darah perang. Akhirnya datang, suara menggema dalam pikirannya, dingin dan abadi. Itu adalah roh kaisar pertama, Xentinu, penguasa pertama dari era prasejarah yang telah menghilang dari semua catatan sejarah. Ia tak mati, ia menunggu seseorang yang pantas menerima warisannya. Selama 10 tahun berikutnya, yang di dunia luar setara dengan 1000 tahun, Weijien belajar dari Xentinu. Ia mempelajari Do Kosmik 3 Nafas, sebuah aliran kultivasi yang menggunakan hukum dimensi, waktu, dan kehendak. Tubuhnya mati berkali-kali, tapi di dimensi itu, kematian bukanlah akhir, melainkan ulang. Jiwanya direkonstruksi, pikirannya diperkuat. Ia melampaui teknik spiritual yang diajarkan dunia luar. Suatu hari, langit kehampaan berubah, reruntuhan kuil runtuh. Kaisar pertama menghilang setelah memberikan warisan terakhir. Ketika kau kembali, dunia tidak akan mengenalmu lagi. Gunakan itu sebagai kekuatanmu. Retakan muncul di langit dimensi. Weijien berdiri tegak, rambut hitamnya menjuntai panjang. Jubah abu-abu kini berubah gelap pekat dengan pola bintang-bintang kecil yang berputar di permukaannya. Matanya menyala dengan cahaya dimensi, bukan manusia, bukan dewa, tapi sesuatu di antara keduanya. Dengan satu langkah, ia menembus celah ruang dan kembali ke dunia nyata. Tapi dunia tak lagi sama. Gunung langit ketujuh telah menjadi wilayah kekaisaran kegelapan. Sekte-sekte besar yang dulu menguasai benua kini telah digabungkan dalam satu kekuasaan. YNMCHN, sahabat lamanya yang kini dikenal sebagai penguasa malam abadi. Tak ada yang mengenali nama Lian Weijien. Bahkan klannya pun sudah menghapus namanya dari silsilah. Ia adalah arwah yang terlupakan, hantu dari masa lalu. Namun ia tersenyum, senyum yang tak lagi polos, senyum seseorang yang telah menari bersama kematian dan kembali sebagai penguasa takdirnya sendiri. Bersiaplah, bisiknya pada angin, karena aku akan merobek takdir yang kalian ciptakan. Dengan tangan ini aku akan mengukir dunia baru. Langkah kaki Lian Weijien menapaki reruntuhan desa tua di bawah gunung langit ketujuh. Tak satu pun yang ia kenali. Jalanan yang dulu ramai pedagang dan pelancong kini sunyi, penuh lumut dan bangunan rapuh. Waktu memang kejam, tapi kebohongan lebih kejam dari waktu. Dia menyamar sebagai pengembara dengan nama baru, Mo Yuan. Wajahnya telah berubah oleh energi dimensi lebih tajam, lebih misterius, dan menyimpan aura yang membuat orang merasa ngeri tanpa tahu mengapa. Ia mengenakan topi lebar dan jubah hitam bergaris keperakan. Tak ada yang tahu bahwa pria ini adalah legenda yang pernah dibuang oleh sejarah. Dia mampir ke kota terdekat, Chehanlu, pusat kegiatan baru para kultivator. Kota itu kini dikendalikan oleh sekutu kekaisaran malam abadi yang dipimpin oleh YNMCHN. Lian Weijien menyusup sebagai murid baru dari sekte kecil.
ingin melihat bagaimana dunia memuja sahabat lamanya yang kini jadi raja tirani. Di alun-alun pusat kota, sebuah patung besar berdiri. Sosok itu mengenakan jubah gelap dengan lambang mata bulan hitam di dadanya. YNMCHN, penguasa dunia baru. Tulis ukiran emas di bawahnya. WGN menatapnya lama, diam. Di masa lalu, MCHN lah yang pertama membelanya saat ia difitnah. Tapi rupanya itu hanya strategi untuk mendapatkan simpati, begitu ia terbuan. MCHN mengklaim telah menyegel roh jahat yang merasuki sahabatnya dan mendapatkan kepercayaan publik. Licik sekali kau MCHN, bisiknya pelan. Ia mencari informasi di rumah Ten, tempat semua rahasia beredar cepat. Di sana, ia mendengar kabar bahwa Setao King Sui kini menjadi penatua es dari sekte Gunung Tujuh Langit dan akan hadir dalam turnamen kultivasi antar sekte bulan depan. Sebuah kesempatan. WGN meneguk tehnya. Wajah dinginnya tidak menunjukkan emosi, tapi dalam hatinya, kenangan lama seperti luka lama disayat ulang. Ia teringat senyum King Sul saat mereka berlatih di lembah, bersumpah untuk membangun dunia bersama. Tiba-tiba, seseorang duduk di depannya tanpa izin. Seorang gadis muda dengan mata biru pucat dan rambut perak, tatapannya tajam, seperti bisa melihat menembus kedalaman jiwa. Kau bukan dari dunia ini, katanya datar. Kau bau kehampaan dimensi. WGN mendongak perlahan, waspada. Dan kau siapa? Namaku Sui Zyu. Aku juga penyintas dimensi rahasia, tapi tak seberuntungmu. Aku keluar, tapi tak pernah bisa kembali sepenuhnya. Mata WGN menyipit. Ia bisa merasakan fragmen dimensi di tubuh gadis itu, sesuatu yang belum pernah ia lihat. Kultivasi berbasis waktu. Zyu menjentikkan jarinya. Waktu di sekitar meja mereka melambat. Suara-suara di sekitar mendadak menjadi gemalambang. Ia bicara langsung ke pikirannya. Kau kembali untuk membalas dendam, tapi kau takkan bertahan sendiri. Dunia ini telah berubah. Dunia ini dikendalikan oleh permainan takdir. WGN memandang gadis itu. Dia bisa saja membunuhnya dalam satu gerakan, tapi intuisi dan sesuatu yang lebih dalam menghentikannya. Apa kau menawarkan kerjasama? Tanyanya. Zyu tersenyum kecil. Lebih tepatnya, saling memanfaatkan. Dari kejauhan, sebuah lonceng besar berbunyi. Suara keras yang menandai datangnya para utusan kekaisaran malam abadi. Kota Chehanlu harus memberi penghormatan. Semua warga berlutut di jalan utama. WGL dan Zyu berdiri di pinggir atap rumah teh, menyaksikan iring-iringan kereta sihir hitam yang disertai naga terbang dari logam hitam pekat. Dari dalam kereta, keluarlah seorang lelaki muda berpakaian megah. Sorot matanya tajam, auranya seperti badai yang ditahan. Ia berdiri dan mengangkat tangannya. Hari ini, aku datang bukan hanya membawa perintah Kaisar MCHN, ujarnya lantang, tapi untuk mengumumkan sesuatu yang akan mengubah sejarah kalian selama-lamanya. WGN memicingkan mata, ia mengenali suara itu. Lian Hongye, kakaknya. Tertawa kecil muncul di bibirnya. Dunia ini memang kecil. Baiklah, gumamnya. Satu persatu, kalian akan kubuat lututnya menyentuh tanah. Langit sor kota Chehanlu berubah kemerahan saat Lian Hongye berdiri angkun di atas podium pusat kota. Aura kekaisarannya begitu kuat hingga para kultivator tingkat rendah terpaksa berlutut tanpa disuruh. Di dadanya tersemat lambang perak bertatahkan batu ungu, lambang kepercayaan langsung dari YNMCHN. Mulai hari ini, teriak Hongye, kota Chehanlu akan menjadi salah satu benteng utama kekaisaran malam abadi, dan untuk merayakan penyatuan ini, akan diadakan turnamen penobatan 4 sekte. Semua pemuda berbakat diundang, hadiahnya, posisi murid inti dan satu permintaan langsung pada kaisar. Sorak-sorai menggema. Bagi para pemuda, ini kesempatan langka bukan hanya untuk naik tingkat, tapi juga dikenal di seluruh benua. Di atap rumah teh, WGN berdiri diam. Ia menatap sosok kakaknya yang dulu mengkhianatinya demi kekuasaan, yang kini dielu-elukan seperti pahlawan. Api dingin menyala dalam hatinya, tapi balas dendam tidak akan dilakukan. Dengan tergesa, ia menunggu saat yang tepat, saat yang paling menyakitkan. Turnamen itu, kau akan ikut? Tanya Sui Zyu dari belakangnya. Sudah tentu. Jawabnya pendek, tapi bukan untuk hadiah. Aku ingin dunia melihat bahwa orang yang mereka buan, kini kembali menginjak kepala mereka. Zyu terkekeh ringan, kau memang tidak berubah, hanya lebih gelap. Keesokan harinya, WGN mendaftar menggunakan identitas palsu Moyuan. Murid dari sekte bayangan terlupakan, tak ada yang mencurigainya. Tak ada yang tahu bahwa ia adalah mayat hidup dari sejarah klan Lian.
Di saat seleksi awal dimulai, ratusan peserta berkumpul di arena latihan kota. Wei Jian berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya menyatu dengan keramaian, namun matanya mengamati semua gerakan. Ia tahu, turnamen ini bukan sekadar seleksi biasa, di baliknya ada agenda politik, mata-mata sekte, dan jebakan pembunuh. Babak pertama adalah duel bebas, setiap peserta harus mengalahkan lawannya di depan umum. Lawan pertama Wei Jian adalah pemuda dari sekte Gunung Salju, bernama Suen Biu, terkenal dengan teknik pembekuan tubuh instan. Begitu duel dimulai, Biu langsung menyerang dengan energi es murni, angin dingin membekukan arena, membuat beberapa penonton menggigil. Tapi Wei Jian tidak bergerak sedikit pun, ia membiarkan kabut es mendekat, lalu mengangkat satu jari. Seketika, es itu hancur tanpa suara. Suen Biu terlempar ke belakang, tubuhnya membentur tembok, karena hingga pingsan, penonton terdiam, tak satu pun dari mereka melihat apa yang dilakukan Wei Jian. Mereka hanya tahu, dia menang. Dalam satu gerakan, di atas tribun, beberapa penatua dari sekte besar memperhatikan. Salah satunya adalah Zhao Qingsu, matanya menajam, wajahnya tetap dingin seperti salju. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Gerakan pria bertopi itu sangat familiar. Siapa dia? Gumamnya pelat. Wei Jian menang tanpa banyak bicara, lalu kembali ke bangkunya. Tapi detik berikutnya, seorang gadis berpakaian kuning mencelanya, "Kau curang. Gerakanmu tidak terlihat. Kau pasti menggunakan teknik terlarang." Wei Jian menoleh perlahan. Gadis itu masih muda, namun aura sombongnya kentar. "Nama? Yuan Xuan, murid sekte Hu Angel." Jawabnya tegas. Wei Jian menatapnya dengan senyum tipis. "Kalau kau tidak bisa mengerti teknik yang kulakukan, bukan berarti aku curang. Itu hanya berarti kau terlalu lambat untuk melihatnya." Penonton tertawa tertahan. Yuan Xuan mendengus dan pergi, wajahnya merah padam. Tapi dari balik tribun, ada dua mata yang terus mengawasi. Mata Yen Mchn, yang baru tiba secara diam-diam di Chehanlu. Dia duduk di balkon atas, menyamar dengan jubah gelap. Tapi matanya tidak bisa berbohong begitu melihat Mo Yuan. Alisnya berkerut. Aura itu aneh, seperti pernah. Tapi tak mungkin, bisiknya. Di tempat lain, Lian Hongye menerima laporan tentang peserta misterius itu. Ia memandang gulungan data peserta dan membaca nama Mo Yuan. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak. Sejenak, ia merasa seperti kembali mendengar suara adiknya saat mengutuknya dari altar pengasingan. Tak mungkin, dia sudah mati, ucap Hongye pelan. Namun bisikan di dalam dirinya tak berhenti. Bagaimana jika dia kembali? Turnamen terus berlangsung, dan nama Mo Yuan mulai menggema di antara para peserta. Ia menang tanpa banyak bicara, tanpa kemarahan, tanpa pamer kekuatan. Tapi justru itu yang membuatnya ditakuti. Ia seperti bayangan tak terjamah, yang menyapu lawan satu persatu, di sela-sela pertandingan. Sui Zetyu duduk di bawah pohon sakura buatan di taman pelatihan. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam memantau semua pergerakan di lapangan. Ia sudah tahu siapa sebenarnya Mo Yuan, dan dalam diam, ia menghitung kemungkinan, apakah Wei Jian akan menjadi sekutu, atau ancaman lain, yang harus dihancurkan saat waktunya tiba. Tiba-tiba, seseorang duduk di sampingnya, seorang pria tinggi dengan mata merah marun, dan tanda luka panjang di lehernya. Ia mengenakan jubah biru kelam, dari sekte langit ular. "Aku dengar kau dekat dengan peserta misterius itu," katanya. "Kalau kau datang untuk menyelidik, pulang saja," jawab Zetyu tanpa menoleh. Pria itu adalah Jian Gili Wen, tangan kanan Lian Hongye. Dikenal sebagai taring diam klan langit, ia ditugaskan menyelidiki siapa sebenarnya Mo Yuan. Karena aura pria itu, membuat Hongye tak bisa tidur dalam 2 malam terakhir. "Jangan salah sangka, aku hanya penasaran." Dia mengingatkanku pada seseorang. Di seseorang yang seharusnya sudah membusuk di dimensi terkutuk itu. Zetyu menoleh pelan. "Hati-hati, Kadan. Bayangan yang kau kira telah mati, justru yang pertama muncul dalam mimpimu." Sebelum ajan, Li Yuan menatap tajam, tapi tak membalas. Ia bangkit dan pergi. Zetyu hanya memejamkan mata. Ia tahu, badai sudah mulai bergerak. Sementara itu, di kedalaman istana kekaisaran malam abadi, Yen Mchn sedang bermeditasi di dalam ruang dimensi kecil. Di sekelilingnya, bintang-bintang minim mengitari tubuhnya. Ia telah mencapai tahap kultivasi langit ke-7, jauh melampaui para raja sekte biasa, tapi pikirannya tak tenang. Bayangan masa lalu yang dikira telah dikubur kini kembali mengusipi. Dia memejamkan mata.
Namun yang muncul dalam pikirannya bukan kilatan kekuasaan, melainkan suara Lian Weijien saat masih muda. Suatu hari, kita akan ubah dunia ini bersama kan? MCHN menggertakkan gigi. Kau mati, aku melihatmu sendiri menghilang di pusaran kehampaan. Ini hanya ilusi. Tidak mungkin. Namun jauh di relung batinnya, ia tahu, Lian Weijien bukan pria biasa. Jika ada seseorang yang bisa keluar dari kehancuran itu, hanya dia. Kembali ke arena, pengumuman mengejutkan dikeluarkan, babak akhir turnamen akan diadakan di lembah tak bernama, tempat kuno yang konon merupakan reruntuhan perang besar antara dewa dan manusia. Weijien mendengar pengumuman itu dan tersenyum dingin. Ia tahu tempat itu sebelum ia dibuang. Disitulah ia dan King Sui sering berlatih, tempat penuh kenangan dan pengkhianatan. Hari persiapan pun tiba. Semua peserta diberi waktu 2 hari untuk beristirahat. Weijien memilih untuk tidak kembali ke penginapan, melainkan pergi ke tebing barat kota, tempat matahari terakhir terlihat sebelum malam datang. Di sana, ia berdiri memandangi langit. Dunia ini benar-benar tak mengenaliku lagi. Gumamnya, tapi aku mengenalmu, ujar suara perempuan dari belakang. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, sejak kembali ke dunia ini, jantungnya berdetak tak teratur. Saat Hao King Sui berdiri, beberapa langkah di belakangnya, masih seperti dulu anggun, dingin, namun matanya memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi sekarang ada jarak, seperti langit dan bumi. Sudah lama. Weijien, katanya pelan, ia tak menjawab, diam, tapi tubuhnya menegang. Jadi kau benar-benar kembali. Aku melihat cara bertarungmu, aku tidak mungkin salah. Weijien menatapnya. Tajam. Kau tidak salah. Tapi tahu salah satu alasan aku harus kembali. King Su menarik napas dalam. Aku tidak ingin membela diri, tapi ketahuilah. Saat itu, aku tak punya pilihan. Ia tertawa kecil, tawa yang kering dan getir. Itu kalimat klasik dari para pengkhianat. King Sui terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak menangis. Ia hanya berkata satu kalimat terakhir sebelum pergi. Kau akan menghadapi lebih dari sekadar masa lalu di lembah tak bernama. Mereka tahu kau kembali, dan mereka sedang menunggumu. Di sana. Weijien menatap langit, di matanya tak ada air mata. Hanya kehampaan. Biarlah mereka datang. Kali ini, aku takkan jatuh. Aku yang akan mengubur mereka semua. Kabut tipis menyelimuti lembah tak bernama saat para peserta turnamen mulai berdatangan. Udara terasa berat, seolah tempat itu masih menyimpan jejak peperangan kuno yang tak pernah benar-benar usai. Pohon-pohon tua tumbuh miring. Batu-batu besar di tanah tertancap seperti pedang-pedang yang tertinggal dari pertempuran dewa. Lian Weijien berdiri di tepi lembah, memandangi hamparan reruntuhan dan altar kuno di tengahnya. Di sanalah dulu ia dan Set Hao King Sui berlatih, bersumpah menjadi pelindung dunia kultivasi. Kini, tempat itu akan menjadi panggung pertumpahan darah. Dari arah berlawanan, para peserta lain berdatangan. Beberapa terlihat gugup, sementara yang lain menebak aura sombong. Di antara mereka, Yu Enshuang melirik tajam ke arah Weijien. Ia belum melupakan rasa malu dari sebelumnya. Turnamen terakhir bukan pertarungan 1 lawan 1, tapi survival battle. Siapa yang bertahan hidup sampai fajar, dialah pemenangnya. Tak hanya musuh yang harus dikalahkan, lembah itu sendiri adalah lawan. Penuh formasi kuno, binatang spiritual, dan mungkin sesuatu yang lebih jahat. Sui Zetyu mendekati Weijien sebelum babak dimulai. Ia menyerahkan sebuah batu merah berbentuk prisma. Ini batu jiwa. Jika keadaan terdesak, hancurkan, aku akan datang, ucapnya. Weijien menerima tanpa banyak tanya. Dalam situasi seperti ini, sekutu sementara lebih berharga daripada prinsip. Turnamen dimulai. Kabut mengental seketika. Formasi pelindung kota aktif, menutup lembah dari dunia luar. Para penonton hanya bisa menyaksikan dari proyeksi kristal raksasa yang dipasang di kota. Weijien menyusup ke reruntuhan, menghindari pertempuran awal. Ia tidak mencari kemenangan, ia mencari siapa yang sedang menunggunya. Jika benar kata King Su, maka musuh lamanya ada di sini, menyamar. Mungkin sebagai peserta, mungkin sebagai penonton. Dari balik reruntuhan, ia melihat pertarungan brutal antara Zhu Zhong, ahli tombak dari sekte Tianhu, melawan 2 murid sekte langit ular. Darah berceceran, tapi Weijien hanya lewat, tak peduli. Lalu, ia merasakan sesuatu, aura familiar gelap, berat, menekan seperti kehendak langit yang runtuh. Ia menoleh dan melihatnya. Lian Hongye, kakaknya,
tak menyamar, tak bersembunyi. Berdiri di tengah lembah, dengan jubah emas dan senyum dingin. Jadi kau benar-benar kembali Wei Jian, katanya dengan nada tenang. Wei Jian melangkah perlahan mendekat. Napasnya tenang. Kupikir kau akan lebih pintar dari ini, menyembunyikan dirimu, membunuhku dari balik bayangan. Hung Ye tertawa kecil. Aku sudah mencoba menguburmu di kehampaan, tapi lihat, bahkan kehampaan pun memuntahkanmu kembali. Mungkin karena kau memang bagian dari kegelapan. Wei Jian berhenti 5 langkah darinya. Hari ini, kita selesaikan ini, tanpa saksi, tanpa alasan. Hung Ye mengangguk. Tetapi sebelum mereka bergerak, tanah di bawah mereka bergetar. Formasi kuno di bawah lembah aktif. Cahaya ungu melingkari altar pusat. Simbol-simbol kuno menyala satu persatu. Para peserta yang lain mulai berteriak dari kejauhan. Formasi itu menyerap energi mereka, melumpuhkan kultivasi. Wei Jian tersentak. Ini bukan turnamen, ini perangkap. Hung Ye tertawa puas. Kau pikir aku cukup bodoh menantangmu langsung? Aku hanya perlu satu hal, tubuhmu. Karena kau menyimpan warisan kaisar pertama. Formasi itu bukan sekadar segel, itu adalah pemindah roh dengan teknik terlarang. Mereka ingin menghisap roh dan tubuh Lian Weijian, lalu menggunakannya sebagai wadah reinkarnasi bagi Grandmaster QNG, si arsitek bayangan dunia kultivasi. Wei Jian bergerak. Dalam satu hentakan kaki, ia menghancurkan bagian altar terdekat. Tapi formasi terus aktif. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam mulai muncul. Roh yang dikurung selama berabad-abad dalam formasi itu, mereka mulai menyerang. Siapa saja, para peserta kini berjuang bukan untuk menang, tapi bertahan hidup. Dari kejauhan, Setyu memecahkan batu juang. Tubuhnya menghilang seketika, muncul kembali di sisi Wei Jian. Kau berhutang nyawa padaku lagi, katanya sambil menariknya menjauh dari pusat formasi. Hung Ye tertawa. Dalam pusaran kegelapan, lari saja. Tapi kalian takkan keluar dari lembah ini hidup-hidup. Wei Jian menatapnya. Mata bersinar ungu keperakan. Kau salah satu dari mereka yang akan kukubur di sini. Tapi bukan hari ini. Hari ini, aku ingin kau melihat bagaimana aku menghancurkan rencanamu. Satu persatu, lembah pun berubah menjadi neraka di bumi. Para peserta berlarian, roh-roh mulai mendominasi. Langit berubah ungu tua. Dan di tengah kekacauan itu, Lian Weijian tidak lari, ia bertarung. Lembah tak bernama kini berubah menjadi kuburan berjalan. Formasi pemindah roh yang diaktifkan oleh Lian Hung Ye telah membuka segel kegelapan kuno, membebaskan ribuan roh pendendam dari perang langit pertama yang selama ribuan tahun disegel oleh para leluhur. Langit berdenyut tungguan, suara jeritan arwah memekakkan udara. Para peserta yang awalnya datang untuk turnamen kini berubah menjadi korban. Mereka bertarung bukan untuk menang, tetapi untuk hidup. Lembah yang tadinya suci kini menjadi medan jagal, tempat rasa takut menggantikan kehormatan. Lian Weijian berdiri di tengah pusaran itu. Tubuhnya berlumuran darah, bukan hanya milik musuh, tapi juga miliknya sendiri. Di tangannya, pusaran energi keperakan berkedip-kedip. Daun nafas ketiga, kemampuan yang bahkan di masa prasejarah hanya dipahami oleh segelintir dewa. Aku tidak akan membiarkan tubuhku menjadi wadah bagi siapapun, bisiknya. Di atas reruntuhan altar, Hung Ye mengangkat tangannya. Sejumlah penatua dari sekte langit ular dan gunung api berdiri di belakangnya. Mereka semua bagian dari konspirasi besar. Dari balik jubah mereka, muncul mantra berdarah, segel jiwa Tianhun. Itu adalah sihir pengikat roh yang digunakan untuk menangkap arwah tingkat tinggi. Mereka tidak peduli lembah ini akan hancur, yang penting mereka mendapatkan inti Wei Jian. Namun sesuatu terjadi saat mantra menyentuh Wei Jian. Tubuhnya tidak terpaku, malah ruang di sekitarnya bergelombang seperti kain yang dirobek. Dia melipat ruang. Seru salah satu penatua. Panik, Sui Zetyu melayang di atas langit lembah. Matanya bersinar biru cerah. Ia melihat semuanya dan mulai merapalkan mantra waktu. Bayangan runtuh, putaran keempat teknik yang memperlambat realita di sekitarnya Wei Jian. Kau harus bangkit sekarang. Jika tidak kau akan lenyap. Tubuh Wei Jian mulai bercahaya di dalam dirinya. Daun nafas ketiga, dao kekosongan tertinggi, membuka satu lapisan baru. Kemampuan untuk menghancurkan hubungan antara jiwa dan dunia. Bukan hanya membunuh, tapi menghapus eksistensi seseorang dari tatanan dunia. Ia menutup matanya, roh-roh mulai mengerumuninya, mengira tubuhnya telah lumpuh, dan kemudian ia membuka matanya. Sinar putih keperakan keluar dari pupilnya.
Tubuhnya tidak lagi manusia, ia menjadi entitas di antara eksistensi dan ketiadaan. Suara berat keluar dari tenggorokannya, bercampur dengan gema kekuatan kuno. Aku adalah hasil pengkhianatan kalian, dan kehancuran kalian adalah anugerah bagiku. Dalam satu gerakan tangan, ia mengubah medan pertempuran menjadi pusaran dimensi kecil. Setiap roh yang menyentuhnya langsung terhisap bukan ke dunia arwah, tapi ke ketiadaan. Turnatua pertama yang mencoba melarikan diri, langsung berubah menjadi debu cahaya. Tidak, ini bukan kultivasi biasa ini. Seru Hung Ye, ketakutan, warisan kaisar pertama, lanjut WJN sambil berjalan pelan. Langkahnya menekan tanah yang retak di bawahnya. Namun kekuatan itu datang dengan harga, setiap penggunaan Deo ketiga mengikis keberadaan jasmaninya. Jika terlalu lama, ia bisa menjadi entitas hampa. Kehilangan tubuh dan emosi. Tapi sekarang, ia tak peduli, karena dendamnya lebih nyata daripada tubuhnya sendiri. Zetyu menurunkan kecepatannya, melayang mendekat, napasnya tersengal, berhenti. WJN, kalau kau teruskan, kau takkan bisa kembali. Tapi WJN tidak mendengar, ia telah tenggelam dalam kekuatan yang telah ia pertaruhkan jiwa untuk pelajari. Dari kejauhan YNMCHN menatap dari balik celah dimensi yang ia buka sendiri. Ia menyaksikan pertempuran ini dengan wajah dingin. Jadi kau memang masih hidup, WJN, dan kau telah melampaui kami semua, gumamnya. Di baliknya, siluet Grandmaster QNG muncul separuh roh, separuh bayangan. Jangan ganggu dia dulu, ucap QNG, biarkan dia memusnahkan semua sampah ini terlebih dahulu. Lalu, saat tubuhnya melemah, kita akan mengambilnya. Di arena, WJN menghampiri Hung Ye yang kini berlutut, kakak tirinya menggigil. Tubuhnya dipenuhi luka roh. Maafkan aku. Aku hanya ingin mengembalikan nama klan kita. Aku dari semua kebohongan yang kau katakan. Itu yang paling menjijikkan, kata WJN pelan, lalu menekan telapak tangannya ke dada Hung Ye. Kilatan putih keperakan menyelimuti pria itu, dan dalam hitungan detik, Lian Hung Ye lenyap, bukan mati, tapi dihapus dari dunia. Lembah kembali tenang, tapi kehampaan kini menggantung di atasnya. Zetyu turun, memeluk tubuh WJN yang limbung. Sudah cukup. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, Lian WJN berkata dengan suara lirik, kenapa? Aku tak merasa puas. Langit lembah tak bernama berguncang. Pertanda baru telah muncul, pintu menuju dunia di balik dimensi, tempat semua rahasia dan kekuatan sejati kaisar pertama disembunyikan. Tapi kini, para penonton mulai menyadari, turnamen ini bukan sekadar kontes, ini adalah awal dari perang dimensi. 3 hari telah berlalu, sejak kehancuran lembah tak bernama, dunia kultivasi terguncang. Turnamen yang seharusnya menjadi ajang kejayaan berubah menjadi legenda berdarah. Banyak sekte kehilangan murid-murid terbaiknya, namun lebih dari itu, muncul satu nama yang kembali menghantui sejarah, Lian WJA. Di sebuah gunung sunyi di utara negeri Sued, WJN duduk bersila di atas altar batu yang remuk. Energinya kacau, tubuhnya dipenuhi retakan hitam seperti kaca pecah. Setiap kali ia menghembuskan napas, serpihan roh tercerai dari tubuhnya. Tanda bahwa daun nafas ketiga yang ia gunakan mulai menuntut balasan, perlahan mengikis eksistensinya. Sui Zetyu duduk tak jauh darinya. Matanya penuh kecemasan, ia telah mencoba menyembuhkan WJN. Tetapi kekuatan biasa tak mampu menstabilkan Deo tingkat itu. Dan justru sekarang, satu-satunya cara menyelamatkan WJN adalah membuatnya naik satu tingkat ke alam kaisar kedua, alam kultivasi yang telah lama hilang dari dunia ini. Namun naik ke alam itu bukan sekadar menembus batas spiritual, itu membutuhkan ingatan dari kehidupan lampau. Atau lebih tepatnya, akses pada akar jiwa terdalam. Dan hanya ada satu tempat di dunia ini yang menyimpan akses ke akar jiwa, perpustakaan Qiyeen, tersembunyi di antara bayangan gunung salju abadi. Namun sayangnya, tempat itu telah menjadi wilayah terlarang sejak Kaisar Langit menghilang 1000 tahun lalu. Zetyu, gumam WJN Lirin, aku harus ke Qiyeen. Aku harus tahu siapa aku sebenarnya. Sebelum semua ini dimulai, Zetyu menatapnya. Kalau kau memaksa ke sana dalam keadaan seperti ini, jiwamu bisa terurai. Kau bukan hanya akan mati, tapi terlupakan. WJN tertawa pelan. Aku sudah hidup dalam ketiadaan 1000 tahun. Apalagi yang bisa lebih buruk dari itu? Sementara itu, di balik lorong dimensi dalam sekt bayangan matahari, YNMCHN berdiri di depan dinding merah tua. Ia memandangi mural raksasa berisi 7 figur berjubah emas. Di tengahnya, terdapat sosok yang terhapus namanya di karik.
wajahnya dicoret tinta darah Wei Jian. Kau adalah kaisar kedua yang mereka hapus dari sejarah. Dan sekarang, sejarah itu menuntut untuk kembali. Di sisi lain dunia, seorang gadis berpakaian sederhana sedang menyapu halaman sakti kecil di lembah bambu. Ia terlihat biasa, tidak ada orang, tidak ada kultivasi. Tapi saat angin bertiup, kelopak bunga sakura yang menyentuh tubuhnya berubah menjadi kristal. Gadis itu menatap langit Wei Jian. Kau kembali lebih cepat dari yang kuduga, bisiknya. Namanya adalah QNM Ilian, murid terakhir dari Kaisar Langit pertama dan pemegang kunci memori dimensi. Kembali ke Wei Jian, ia memaksakan tubuhnya untuk berdiri. Retakan di tubuhnya melebar, darah roh mengalir deras. Tapi ia tidak peduli. Bersama Zetyu, mereka melangkah menuju pegunungan salju. Di tengah badai, mereka bertemu penjaga Qi Yen Yu Gunglu, mantan jenderal Kaisar Langit. Gunglu mengenali Wei Jian hanya dengan satu pandang, kau. Bukankah kau sudah dilenyapkan? Bahkan jiwa yang seharusnya dikurung di dimensi Tiangsu. Wei Jian menatapnya dengan dingin. Aku kembali bukan untuk dihentikan, tapi untuk mengingat. Tanpa perlawanan, Gunglu membuka jalan, masuklah. Tapi ingat, tak semua kebenaran akan memberimu kekuatan, beberapa bisa menghancurkan dirimu. Wei Jian melangkah masuk di dalam perpustakaan dimensi itu. Tak ada buku, yang ada hanya pantulan cermin dari ribuan versi dirinya di masa lalu. Beberapa tampak sebagai raja, beberapa sebagai monster, beberapa bahkan sebagai anak kecil menangis dalam kehancuran. Satu versi melangkah maju, sosoknya memakai jubah hitam dengan tanda emas di leher. Lian Wei Jian, Kaisar kedua, penguasa dimensi yang pernah mengalahkan para dewa dan menyatukan 9 langit. Ingatan mengalir masuk ke tubuh Wei Jian. Rasa sakit luar biasa membuatnya berteriak. Ia melihat siapa dirinya. Sebenarnya, ia melihat pengkhianatan para dewa langit yang mencampakkannya. Ia melihat Qi Enji, gurunya sendiri, menyerahkannya sebagai tumbal ritual untuk mempertahankan keseimbangan dunia. Dan ia melihat MCHN sahabatnya menyegel namanya dari sejarah. Tubuh Wei Jian menggigil. Air mata darah mengalir. Tapi di balik rasa sakit itu, satu ingatan paling penting muncul tentang seseorang yang ia lupakan. Seorang gadis kecil bermata emas, tertawa di padang rumput, memanggilnya Geji. Jangan lupa janjimu. QNM Ilian. Seketika itu juga, seluruh perpustakaan runtuh. Pantulan cermin meledak, dan Wei Jian, untuk pertama kalinya naik ke alam Kaisar kedua. Tubuhnya berubah, energinya tak lagi liar, retakan tubuhnya menyatu, dan di dahinya, muncul simbol lingkaran bercabang. Segel Kaisar kembalian. Dunia kini memiliki ancaman baru, tapi juga harapan lama yang kembali, dan di balik bayangan langit, Qi Enji menatap bulan sambil tersenyum gelap. Bagus. Segel Kaisar telah bangkit. Maka perang dimensi akhirnya akan dimulai. Di tengah badai salju abadi, tubuh Lian Wei Jian melayang setengah meter dari tanah, dikelilingi oleh pusaran energi keemasan dan ungu tua. Dao miliknya kini tidak lagi liar, tapi mendalam dan penuh otoritas dengan pencapaian alam Kaisar kedua. Ia kini menginjak jalan yang pernah dilupakan dunia, jalan yang bahkan para dewa takut untuk sebut, jalan Kaisar reinkarnasi. Zetyu menatap Wei Jian dengan takjub dan sedikit ketakutan. Aura pria itu kini seperti menyatu dengan langit dan bumi, tapi juga seperti sesuatu yang tidak seharusnya hidup di era ini. Wei Jian membuka matanya, dan dalam sekejap, salju yang membekukan pegunungan mencair. Aku ingat semuanya, katanya pelan, dan aku tahu siapa musuhku sebenarnya. Zetyu melangkah maju. Siapa? Bukan hanya MCHN, tapi Qi Enji yang kini mungkin telah menjadi sesuatu di luar pemahaman dunia ini. Di saat yang sama, di kerajaan bayangan langit, Qi Enji berdiri di atas altar hitam dengan ratusan muridnya berlutut dalam lingkaran darah. Ia telah melepaskan wujud manusianya. Sosoknya kini menyerupai makhluk bercangkang kristal, bermata tiga, dengan tanda-tanda dimensi retak di sekujur tubuhnya. Lian Wei Jian, kau benar-benar kembali sebagai kaisar, maka tinggal satu syarat lagi. Saat perjanjian darah langit dibuka, kau akan tunduk, atau dunia akan menanggung akibatnya. Qi Enji mengangkat tangannya, dan dari langit, sebuah pedang transparan meluncur turun. Having aspect, artefak tertua yang mampu menuliskan kontrak pada takdir para kultivator. Ia menancapkannya di tanah, dan berkata, aku tantang Wei Jian. 3 bulan dari sekarang, di reruntuhan Tiangsu, kita bertarung 1 lawan 1 di hadapan langit dan dewa. Yang kalah akan dilenyapkan tidak hanya dari dunia,
tetapi dari seluruh eksistensi di 9 dimensi. Pesan itu terpancar ke seluruh penjuru dunia. Para sekte gemetar, kaisar-kaisar lama mulai bangkit dari meditasi panjang. Dunia kini menyadari bahwa dua monster telah bangkit. Dan hanya satu yang akan tetap hidup. Di sisi lain, Wei Jian menerima tantangan itu tanpa ragu. Aku tidak akan menghindar, katanya. Tapi sebelum itu, aku harus mencari kembali 7 fragmen kaisar. Tanpa mereka, aku bukan apa-apa dibanding dia. Fragmen-fragmen itu dulu adalah pecahan jiwanya, tersebar ke berbagai penjuru dunia saat dirinya dihancurkan dan dihapus 1000 tahun lalu. Fragmen itu kini berinkarnasi dalam bentuk yang tak terduga. Manusia biasa, roh monster, bahkan objek mati. Fragmen pertama berada di kota Lengex, terikat dalam tubuh seorang pengemis buta bernama 11 orang, yang konon bisa meramal masa depan dengan air liurnya sendiri. Kota itu kini dijaga oleh sekte teknologi kultivasi, sekolah mekanik Qianlu. Zetyu dan Wei Jian melakukan perjalanan ke sana dengan menyamar, namun sesampainya di kota, mereka menemukan 11 orang telah ditangkap sebagai kriminal oleh sekte, dituduh memprovokasi kehancuran alat suci kota. Wei Jian memasuki kota malam hari, menyusup ke penjara bawah tanah. Di sana, dia menemukan 11 orang sedang menyanyi dalam bahasa yang sudah punah, bahasa kaisar lama. Saat ia mendekat, mata buta 11 orang menyala seperti bara api. Kau kembali, katanya tanpa membuka mulut, tapi kau belum cukup kuat untuk menanggung penderitaan semua fragmenmu. Wei Jian menyentuh dahi 11 orang, dan seketika kenangan mereka berdua tersinkronisasi. Potongan pertama kembali ke tubuh Wei Jian. Tubuhnya berguncang, urat-urat emas menyebar di punggungnya, dan kekuatan asal api kekaisaran yang membuatnya dulu menaklukkan 9 langit kembali menyala. Namun, saat mereka hendak pergi, siren sekte berbunyi. Pasukan robotik kultivator mengepung mereka. Pemimpinnya adalah gadis bersenjata besi bernama TNGM-9N, pengguna teknik Dao Mekanik Surgawi. Dan cucu dari kepala sekte. Siapapun yang berhubungan dengan pengkhianat 11 WRN akan diproses sebagai ancaman dimensi, teriaknya. Wei Jian melangkah maju. Kalau begitu, aku akan memberi ancaman itu bentuk yang jelas. Dalam sekejap, ia menghancurkan 27 mekanisme formasi hanya dengan satu tarikan napas Dao. Suara penjaga robo humanoid robo terhempas. Langit gelap, dan dari tubuh Wei Jian muncul bayangan singgasana naga kaisar. TNGM-9N gemetar, tapi rasa penasaran menahan langkahnya. Siapa kau yang akan membalikkan langit? Setelah pertarungan sengit dan pengepungan habis-habisan, Wei Jian dan Zetyu berhasil membawa 11 ON keluar dari kota. Namun sebelum meninggalkan gerbang, 11 ON menyampaikan pesan. Fragmen berikutnya tidak terletak di dunia ini, tapi di sungai jiwa terbalik, yang hanya bisa kau capai jika kau memutuskan salah satu ikatan emosi terbesarmu. Zetyu menatap Wei Jian. Dian, karena satu-satunya ikatan yang Wei Jian miliki sejak kebangkitan hanyalah Zetyu sendiri. Angin memekakkan telinga saat Lian Wei Jian dan Zetyu berdiri di bibir tebing tergelap di ujung dunia fana, menghadap ke jurang yang tidak memantulkan cahaya. Sungai jiwa terbalik, tempat jiwa-jiwa tertolak dari reinkarnasi berkumpul. Arus sungainya tak mengalir ke bawah, melainkan memutar ke atas langit gelap, menembus bintang, seperti luka robek di semesta itu sendiri. Tak banyak yang bisa keluar dari sini hidup-hidup, ucap Zetyu lirih. Tangannya meraba jimat pelindung pemberian ayahnya. Bahkan kultivator tingkat kaisar bisa kehilangan kewarasannya di dalam. Wei Jian hanya terdiam, dalam matanya tergambar keraguan yang tak biasa. Kau tahu, ada hal yang lebih kutakuti dari kematian, yaitu mengorbankan sesuatu yang bahkan belum sempat ku mengerti hubungan ini. Ia menatap Zetyu dalam-dalam. Zetyu tersenyum pahit, seolah menahan air mata. Maka jangan korbankan aku, tapi kalau memang itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia dan menyatukan jiwamu kembali, maka aku yang akan memilih pergi. Sebelum Wei Jian sempat berkata apapun, Zetyu melangkah maju dan melompat ke dalam sungai jiwa terbalik. Tubuhnya terhisap oleh pusaran arus kalbadia. Wei Jian berteriak, tapi hanya Gema yang menjawab. Dengan guncangan jiwa yang luar biasa, sungai jiwa merespon dengan gemuruh petir berdarah. Tetesan airnya berubah menjadi sosok-sosok bayangan masa lalu Wei Jian yang mencemooh dan menghantam batinnya. Aku telah kehilangan segalanya demi dunia ini, geram Wei Jian sambil mencengkeram dada. Kalau itu harga yang harus kubayar, maka aku akan membuat dunia berlutut untuk menebusnya. Dengan satu tebasan telapak tangan, ia membelah lapisan realitas
menciptakan jembatan jiwa ke tengah pusaran sungai. Jembatan itu retak tiap langkah yang ia buat, tapi Wei Jin tak berhenti. Di tengah sungai, tergantung sebuah altar kristal yang mengapung tanpa dasar dan di sana, berdiri seorang wanita berjubah merah tua, berambut perak, dan tanpa mata, tangannya memegang bola cahaya yang berdenyut lembut. "Akhirnya kau datang, Lian Wei Jin," katanya. Suaranya seperti gema dari 3 zaman berbeda. "Aku adalah fragmen kedua. Dan juga penjaga takdir yang ingin kau putus." Wanita itu bernama Yi Jiln, dahulu adalah jiwa penjaga di Istana Langit, yang hancur karena pertarungan Wei Jin dengan Qinji 1000 tahun lalu. Jiwa Jiln telah menyerap energi sungai dan menjadi satu dengan dimensi kegelapan untuk mengambilku kembali. "Kau harus membuktikan bahwa kau bukan kaisar yang sama, yang dulu menghancurkan segalanya demi dendam," bisiknya. Ujian dimulai. Wei Jin dilempar ke dalam dimensi ilusi, sebuah dunia di mana dirinya tidak pernah dibunuh, tidak pernah dikhianati. Di dunia itu, ia menikahi kekasih lamanya, hidup damai, tanpa kultivasi, tanpa perang. Anak-anaknya tertawa, langit selalu cerah. Godaan itu begitu nyata hingga tubuh fisiknya mulai menghilang dari altar. Namun suara kecil dalam hatinya, suara ZQ berbisik, "Kalau kau bahagia di sini, siapa yang akan menyelamatkan dunia dari Qinji?" Tubuh Wei Jin bergetar hebat. Ia berteriak dalam dimensi palsu itu, memanggil semua ingatannya tentang rasa sakit, pengkhianatan, dan tekad. Dengan kekuatan tekad itu, ia menghancurkan ilusi dengan dao inti jiwa yang baru terbangkitkan. Altar kristal meledak menjadi cahaya murni, jiwa Jiln tersenyum, dan perlahan melebur masuk ke dalam tubuh Wei Jin. Fragmen kedua telah kembali. Saat Wei Jin membuka matanya, sungai jiwa mulai surut, dan jembatan terbentuk secara alami. Di ujung jembatan itu, tubuh ZQ muncul kembali. Pingsan namun selamat, diselimuti kabut emas, ia menggenggam tangan Wei Jin sebelum jatuh. "Kau berhasil, dan aku masih di sini." Wei Jin memeluknya erat. "Aku tak akan biarkan dunia mengambilmu dariku lagi." Namun dari balik dimensi sungai, sebuah suara menggema, tak berasal dari dunia fana maupun surga. Fragmen ketiga. Sedang menunggu di pohon darah abadi, di perbatasan dimensi iblis, tapi untuk mengambilnya, kau harus berurusan dengan makhluk pertama yang pernah kau bunuh. Wei Jin terdiam, mengenali maksud suara itu. Makhluk itu bukan musuh, tapi gurunya sendiri. Langit di perbatasan dimensi iblis tampak seperti lautan luka merah, berdarah, dan terus mengalir. Di tengah gurun yang tak bernyawa, berdirilah sebuah pohon raksasa dengan akar menjalar seperti ular raksasa yang mengikat dunia, pohon darah abadi Changxi Esat. Pohon itu tidak tumbuh dari tanah, tetapi dari tumpukan mayat para kultivator dan iblis yang saling membantai selama ribuan tahun. Lian Wei Jin dan ZQ kini berdiri di bawah naungan pohon tersebut. Napas mereka berat, bukan karena kelelahan fisik, tapi karena tekanan spiritual yang menindih jiwa mereka. Di dalam pohon ini, terperangkap fragmen ketiga dari jiwamu, bisik ZQ, memegang lengan Wei Jin erat, tapi juga di sesuatu yang jauh lebih gelap. Wei Jin tahu siapa yang menanti. Bodi Changxi, guru pertamanya, satu-satunya orang yang pernah ia bunuh tanpa dendam. Seorang pria tua yang membesarkannya di puncak SUNLMG, mengajarkannya membaca kitab kultivasi dan membuatkannya bubur tiap pagi. Tetapi 1000 tahun lalu, ketika Wei Jin terperangkap dalam ilusi dendam Qinji, ia menusuk jantung gurunya dengan pedang tanpa ampun. Dan kini, dalam tubuh pohon itu, di Changxi hidup kembali sebagai yin marionet makhluk yang terbentuk dari kehendak dendam dan sisa jiwa yang ditolak reinkarnasi. "Aku telah menantimu, muridku." Suara di Changxi bergema ketika Wei Jin melangkah ke dalam batang pohon yang terbuka bagai rahim dunia lain. Ruangan dalamnya seperti rongga organik berdinding daging, penuh nadi berdenyut. Di tengahnya berdiri di Changxi, mengenakan jubah lamanya, namun matanya kosong hitam, mengalirkan darah. "Kau datang untuk menyatu dengan fragmen ketigamu. Tapi sebelum itu, apakah kau pantas menerimanya kembali?" Tanya di Changxi. Suaranya berat seperti langit sebelum badai. Wei Jin menunduk. "Aku tak punya jawaban sempurna, guru, tapi aku tahu, aku takkan bisa menebus kesalahanku dengan bersembunyi." Di Changxi mengangkat tangannya. Tiba-tiba, pohon mengunci pintu keluar, dan ratusan akar muncul menyerang Wei Jin, membentuk arena pertarungan di mana hanya satu dari mereka yang akan keluar hidup-hidup. Pertarungan berlangsung brutal. Di Changxi kini
menggunakan teknik lama dari sekti Su NLNG yang telah lama hilang, menggabungkan jurus elemen langit dan pemisahan roh. Pedang bayangannya menyerang bukan hanya tubuh Wei Jian, tapi kenangan terdalamnya Wei Jian sempat goyah saat sebuah bayangan masa kecil muncul dirinya, menangis dalam pelukan sang guru. Di malam ketika ibunya dibakar oleh tetua sekti, apa kau masih ingin balas dendam setelah semua ini? Bahkan setelah membunuh orang yang menyayangimu? Namun di titik terendah itu, Zyu dari luar menggunakan benang jiwa suci untuk menghubungkan kesadarannya dengan Wei Jian, mengirimkan seberkas cahaya harapan Wei Jian. Bukan pengampunan yang kau cari, tapi penerimaan. Terimalah dirimu, bahkan bagian paling busuk sekalipun. Mata Wei Jian terbuka. Ia melepaskan pedangnya, sebuah tindakan gila dalam duel seperti ini. Tapi di saat itu, ia membuka dada dan memperlihatkan inti jiwanya. Sebuah cahaya merah emas keluar, berdenyut seperti detak kehidupan. Kalau kau ingin menebus semuanya, terimalah aku sepenuhnya. Guru, aku adalah muridmu yang telah membunuhmu, namun tetap mengingat rasa bubur buatanmu setiap pagi. Untuk sesaat, dunia diam, akar-akar berhenti, darah membeku. Dan Di Cha-NG perlahan melangkah maju, menatap inti jiwa muridnya, mata hitamnya perlahan kembali bersinar lembut. Kau akhirnya menjadi pria yang kupikir takkan pernah tumbuh. Ia memeluk Wei Jian, dan tubuhnya mulai pecah menjadi partikel cahaya. Dalam pelukan terakhir itu, fragmen ketiga masuk ke tubuh Wei Jian, dan semua luka perlahan menghilang. Pohon darah abadi mulai layu, tugasnya telah selesai. Wei Jian keluar dari pohon, disambut Zyu yang menangis. Bagaimana rasanya? Tanya Zyu berat, tapi entah kenapa, lebih ringan dari sebelumnya. Namun sebelum mereka sempat pergi, bayangan besar turun dari langit. Sebuah perahu terbang dari sekte tertinggi langit timur muncul, dikemudikan oleh NXN Hu, seorang wanita setengah iblis dengan rambut hitam api dan senyum sinis yang mempesona. Kalau kau sudah selesai berdrama, ucapnya, kita harus bicara soal QNG. Dia telah memulai ritual keabadian, dan dunia ini akan menjadi bahan bakarnya. Wei Jian menatap langit, matanya membara. Sudah saatnya dia menantang dewa yang mengkhianatinya. Awan di langit timur pecah seperti kulit luka, dan dari celah-celahnya, sinar keemasan mengalir seperti darah ilahi. Di tengah pancaran cahaya itu, berdiri sosok tak tertandingi, QNG, sang dewa abadi yang telah menciptakan dimensi rahasia tempat Wei Jian terperangkap selama 1000 tahun. Tapi ini bukan QNG yang Wei Jian kenal, yang dulu adalah guru besar berpakaian putih sederhana dan bermata damai. Kini, dia muncul dalam wujud Tian Zbao. Jubah keabadiannya berkibar membentuk bintang dan galaksi. Kulitnya menyala dengan pola segel kuno yang berdenyut bersama hukum surga. Matanya tak lagi berisi kebijaksanaan, melainkan kesombongan absolut yang hanya dimiliki makhluk yang merasa dirinya setara langit. 1000 tahun di dalam dimensi buatanku, dan kau kembali hanya untuk mengulang kebodohanmu. QNG menatap Wei Jian dari langit, lalu tertawa. Tertawanya tak keras, tapi menggema dalam kepala setiap makhluk di dunia kultivasi Zyu. Yang berdiri di sisi Wei Jian, mencengkeram tombaknya. Dia akan melakukan ritual keabadian, menjadikan seluruh dunia sebagai wadah tubuh barunya. Bisiknya, QNG menurunkan tangannya. Seketika, 10 gunung di timur hancur, ditelan oleh cahaya surgawi. Di antara reruntuhan, muncul patung raksasa dirinya sendiri, tanda bahwa dunia ini telah mulai disakralkan oleh kekuatannya. Aku akan menyatu dengan hukum langit, dan tak ada reinkarnasi lagi. Tak ada kematian, hanya aku, kekal dalam setiap detik kalian bernapas. Teriak QNG. Tangannya mengangkat tongkat surga Jie Sahao, artefak tertinggi dari dinasti langit ketiga, yang telah hilang selama 5000 tahun. Wei Jian menggenggam pedang jiwa di punggungnya. QNG, apakah kau ingat? Dulu kau mengajariku, bahwa kekuatan sejati datang dari kehilangan. Aku juga mengajarkan, bahwa kelembutan adalah kelemahan, balas QNG, menukik turun. Serangan pertama datang dalam bentuk hukum kehampaan, sebuah pukulan telapak tangan, yang meniadakan semua bentuk energi, di sekitarnya Wei Jian, dan Zyu langsung terpental. Tubuh mereka bergetar, karena resonansi jiwa, namun, dari balik reruntuhan, muncul Su Ln. Wanita dengan 2 tanduk dan tubuh tertutup sisik jiok biru. Dia adalah iblis murni terakhir dari ras naga laut dalam, dan sekaligus istri QNG yang dikorbankan demi keabadian. Aku datang untuk mengakhiri penderitaan kita, ucapannya dingin. Namun matanya menyimpan luka ribuan tahun. Zyu bersiap menyerang dari samping.
Sementara Wei Jian menerobos pusat badai cahaya dan menembas ke arah Qi. Pertarungan itu tak bisa disebut duel, itu adalah perang hukum dunia, di mana Qi menggunakan pasal-pasal langit, dan Wei Jian menjawab dengan kontra hukum jiwa. Namun, Qi tak sendiri dari balik langit. Muncullah para penjaga keabadian, 6 makhluk abadi yang terikat oleh kontrak berdarah dari era dewa kuno. Salah satu dari mereka, Yu Inlu, mengenakan armor yang terbuat dari nyawa para raja. Aku akan menjaga altar. Lanjutkan ritualmu, dewa. Teriaknya, lalu menubruk Setyu dengan tombak peti. Sementara itu, Su Ln menahan 2 penjaga lainnya, melepaskan kutukan darah naga yang merobek cakrawala. Di tengah kekacauan, Wei Jian terhuyung, tapi suara yang sangat lembut masuk ke telinganya, suara Modi CHNJ. Gurunya yang kini telah menjadi bagian jiwanya. Muridku, saat kau memaafkan dirimu, kau membebaskan kekuatan terakhir dari darahmu sendiri. Tiba-tiba, tubuh Wei Jian mulai menyala. Dari dalam jantungnya muncul segel warisan terlarang segan yang pernah disegel oleh seluruh tetua sekte karena terlalu berbahaya untuk digunakan. Kini segel itu pecah, dan dari tubuh Wei Jian muncul bayangan 1000 versi dirinya, semua versi dari setiap kemungkinan hidupnya selama 1000 tahun. Setiap versi mengayunkan pedang yang berbeda, pedang dari kehancuran, penyesalan, cinta, kehilangan, harapan, dan amarah. Qi terkejut. Kau membelah kemungkinan waktu. Itu mustahil. Wei Jian berdiri di tengah badai cahaya dan berkata, karena aku bukan muridmu lagi, aku adalah hasil dari semua penderitaan yang kau tolak. Duel kembali meledak, dunia mulai retak, dimensi bergeser, ritual keabadian makin dekat dengan klimaksnya. Dan satu langkah salah, bisa berarti akhir semua makhluk. Tapi di ujung langit, bulan hitam perlahan muncul, tanda bahwa fragmen jiwa keempat dari Wei Jian akan segera bangkit, dan kali ini, itu bukan bagian dari dirinya yang bisa ia kendalikan. Langit merintir, bumi menggeram, di antara 2 kekuatan abadi yang saling bentrok. Sebuah aura gelap perlahan menetes dari balik bulan hitam yang menggantung di atas dimensi. Aura itu bukanlah bagian dari hukum surga atau iblis, melainkan berasal dari sesuatu yang ditolak oleh waktu itu sendiri. Fragmen jiwa keempat dari Wei Jian, Setyu, meski sedang bertarung dengan Yu Enlu, langsung menoleh. Matanya melebar. Tidak, fragmen itu yang tanpa nama, yang tak pernah ditulis dalam kitab reinkarnasi. Wei Jian jatuh berlutut. Tubuhnya mulai bergetar bukan karena luka, melainkan karena jiwa dalam dirinya mulai tercerai. 3 dari 4 fragmen jiwanya selama ini ia gunakan untuk bertahan, bertumbuh, dan membalas dendam. Namun yang keempat adalah bayangan gelap dari dirinya sendiri, lahir dari keputusasaan terdalam saat dia hampir bunuh diri dalam kegelapan dimensi rahasia. Dia di atas langit, di antara pusaran petir dan angin keabadian, muncul sosok berjubah hitam pekat. Wajahnya mirip Wei Jian, namun tanpa mata, tanpa mulut, dan tanpa wujud yang stabil. Bayangan itu meneteskan energi seperti racun waktu, mempengaruhi struktur dimensi itu sendiri. Qi menghentikan ritual sejenak. Wajahnya berubah serius. Ini bukan ciptaanku. Apa yang telah kau bangkitkan, Wei Jian? Su Ln mundur selangkah. Itu bukan hanya kekuatanmu, itu adalah kemungkinanmu yang dibuang oleh takdir. Fragmen jiwa keempat itu perlahan turun dari langit seperti hujan kutukan, dan saat menyentuh tanah, seluruh makhluk hidup dalam radius 5 li langsung membusuk, bahkan rumput dan bebatuan berubah jadi abu. Dimensi itu mulai merintir, bukan karena kehancuran, tapi karena paradoks. Wei Jian meraung. Dia mencoba menarik kembali bagian jiwanya, tapi sudah terlambat. Fragmen itu menyatu dengan tubuhnya, dan detik itu juga, tubuh Wei Jian meledak menjadi partikel cahaya dan bayangan. Hanya menyisakan matanya yang tetap menyala setengah putih kemasan, setengah hitam pekat, telah menjadi dualitas tanpa takdir, entitas yang tak bisa dikendalikan bahkan oleh langit. Bisik Zekju. Qi melompat turun, menancapkan tongkat surga Jiesahao ke tanah, dan membentuk segel dimensi ganda, teknik terlarang untuk menyegel sesuatu yang tidak termasuk dalam hukum eksistensi. Jika ini dibiarkan, dunia akan runtuh. Bahkan aku akan lenyap bersamanya. Namun sebelum segel itu selesai, tangan bayangan dari Wei Jian yang telah berubah muncul di balik dimensi itu sendiri dan mencengkeram dada Qi. Tak menggunakan pedang, tidak dengan jurus, hanya sentuhan, dan Qi muntah darah keemasan. Apa ini? Desis Qi. Lututnya menyentuh tanah. Aku bukan Wei Jian.
Aku adalah KNGW, nama yang tak pernah tertulis dalam kehidupan manapun. Kata sosok itu, suaranya terdengar seperti gaung dari dimensi yang tak pernah lahir. Setyu dan Su Ln tak tahu harus melawan atau melindungi KNGW adalah ancaman dan juga satu-satunya harapan. Dalam dirinya masih ada WGN yang kini terkunci, tidak sadar dalam inti jiwa tersebut. Di tengah kekacauan, muncul sinar tipis dari celah waktu. Dari dalamnya, seseorang melangkah keluar. Seorang gadis kecil berpakaian merah tua dengan rambut seputih susu LNGRN. Murid pertama WGN di dunia lama, yang seharusnya sudah mati, namun dia hidup. Neshaef. Aku datang untuk membangunkanmu. Di tangannya, ia membawa genta jiwa terbalik, artefak kuno dari era kosong, yang hanya bisa dibunyikan sekali dalam satu zaman, dan saat ia menggoyangkannya, suara lembut genta menyusup ke dalam lapisan terdalam jiwa KNGW, menembus kegelapan, yang memenjarakan kesadaran WGN untuk sekejap. Mata kiri WGN kembali bersinar jernih. Aku masih di sini? Bisiknya dalam hati. Tapi KNGW tertawa. Jika kau bangkit, maka aku akan lenyap. Dan jika aku bertahan, maka dunia akan menjadi milikku. Ia menoleh ke arah KNG yang tergeletak. Lalu ke YRN, kalian pilih dewa palsu atau kehampaan sejati? Sementara dunia memilih, langit mulai membelah. Dan tiga dunia lain, dunia bawah, dunia roh, dan dunia bisu mulai terkoneksi karena retaknya hukum dimensi. Pertarungan bukan lagi tentang dendam, tapi tentang keberlangsungan realitas itu sendiri, dan di kejauhan, seseorang sedang menyusun bidak terakhirnya. Di balik semua ini, ada dalang yang telah lama menunggu. Seseorang yang bahkan KMG tak pernah curiga. Dunia berguncang, fragmen dimensi saling bertabrakan di langit, menyebabkan retakan spasial melintas di atas tiga dunia. Namun di sebuah tempat yang tidak terjangkau waktu dan ruang di pavilion Suen Yen, berdiri sosok misterius yang menyaksikan kehancuran ini dari balik cermin air. Sosok itu tersenyum samar, mata kirinya berwarna merah giok, sedangkan mata kanannya gelap tak bercahaya. Ia mengenakan jubah ungu tua bertabur pola awan terbalik, simbol kuno dari sekte yang telah lama dianggap musnah, sekte ZNN. Penguasa dimensi ke-13 yang telah disegel ribuan tahun lalu. Namanya adalah Mihowe Zeta, dikenal dalam legenda kuno sebagai yang tak pernah terlahir, tapi tak bisa mati. Langit, bumi, dan kehendak sudah terbelat. KNGW hanyalah bidat, dan WGN hanya bayangannya. Tapi ketika mereka bersatu, pintu akan terbuka. Ia mengangkat tangan, menyentuh permukaan cermin, dan seketika semua bayangan makhluk di tiga dunia berkedip di dunia nyata. Yuen Lu bangkit dari reruntuhan kuil, matanya berubah merah untuk sesaat. Zetyu memegangi dadanya, merasakan nyeri tak berasal dari jurus lawan, melainkan dari bekas kontrak lama yang pernah ia buat kontrak dengan sang pengkhianat waktu, Mihowe Zeta. Sementara itu, di antara kehancuran langit, YRN mencoba menjaga kesadaran WGN tetap hidup. Ginta jiwa terbalik terus ia bunyikan pelan, meski tangan dan bibirnya telah berdarah. SAF, jangan pergi lagi. Dunia ini belum selesai, tapi KNGW kini mulai menyatu totam dengan tubuh WGN. Sebagian wajah WGN berubah menjadi gelap, kulitnya bersisik tipis seperti kristal obsidian. Satu sisi senyumannya tenang dan bijak, sisi lain penuh kebencian dan kekosongan. Dia mulai berbicara dengan dua suara berbeda. Aku adalah dia yang ingin membalas dendam, aku juga dia yang ingin menghancurkan semua batas. Tiba-tiba langit terbuka dengan pola berbentuk roda waktu patah, dari dalamnya muncul 8 roh penjaga dimensi, entitas surgawi yang selama ini menjaga agar dunia tidak bertabrakan. Tapi mereka tak datang untuk membantu, mereka datang untuk memusnahkan KNGW dan YRN. Kami tidak bisa membiarkan paradoks hidup, kata roh pertama, berbentuk naga air dengan sayap giok, kehadiranmu menghancurkan keseimbangan dimensi. Namun sebelum mereka menyerang, sebuah trompet kuno berbunyi dari arah selatan, suaranya menembus langit dan bumi. Memanggil sesuatu yang bahkan para dewa pun takut hadapi. Gerbang ke-9 dunia bisu mulai terbuka. Gerbang itu adalah batas akhir dari semua dimensi. Di baliknya adalah kehampaan absolut, tapi yang mengejutkan, dari dalam gerbang, muncul bayangan manusia bertudung hitam dengan wajah tertutup benang perak. Setyu menatap mirip itu, bukan manusia, itu adalah Deus NJ kronik hidup dari kehendak langit yang tertinggal. Mihowe Zeta tertawa puas, dari balik cerminnya, mereka semua terlalu sibuk bertarung, sampai lupa siapa yang menulis ulang hukum alam. Sudah waktunya, aku akan masuk ke dunia
dan dengan menjentikan jarinya, satu fragmen waktu palsu dilemparkan dari pavilionnya, melintasi seluruh dunia dan menembus ke dalam tubuh KNGW. Detik itu juga, masa lalu, masa kini, dan masa depan saling bertabrakan dalam pikiran WGN. Ia melihat dirinya di berbagai versi, sebagai pembunuh berdarah dingin, sebagai guru yang membentuk murid-murid bijak, sebagai anak kecil yang menangis dalam ruang gelap, sebagai dewa yang dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Semua kemungkinan itu berteriak sekaligus, membuatnya nyaris gila. Namun YRN tetap menggenggam tangannya. Pau adalah SHF-ku, bukan KNGW, bukan siapapun, Pau adalah WGN. Dalam badai waktu itu, setetes air mata WGN jatuh ke tanah, dan langsung tumbuh pohon bercahaya. Pohon itu bukan sembarang tanaman, melainkan TNMSya, pohon yang hanya tumbuh dari penyesalan yang tulus. 8 roh penjaga tertegun. Bius NG menghentikan langkahnya. Biu Zetra memicingkan mata. Ternyata, benih kesadaran masih ada. Dan dari dalam tubuh WGN, jiwa aslinya muncul kembali. Berdiri di hadapan KNGW, dua versi dirinya saling menatap. Bukan untuk bertarung, tapi untuk berunding. Jika aku membunuhmu, aku akan kembali menjadi manusia, kata WGN. Jika aku membunuhmu, aku akan bebas dari rasa sakit, jawab KNGW. Tapi sebelum mereka bertindak, Miu Zeta menjelma sepenuhnya ke dunia nyata, memecahkan batas dimensi ke-13. Sudah cukup drama, kalian berdua adalah kunci dari dunia baruku, dan langit pun runtuh secara harfiah. Retakan besar menelan sisi timur langit, menjatuhkan hujan bintang yang membawa energi zaman purba. Satu persatu dunia mulai terserap ke dalam pusaran tengah yang disebut sebagai Hiwumi di NG kehampaan yang tak pernah ditetapkan. Pertarungan selanjutnya bukan soal kekuatan, tapi soal siapa yang bisa menulis ulang kenyataan lebih dulu. Langit kini bukan lagi biru, melainkan kanvas putih retak yang terus bergerak seperti lukisan yang belum selesai tapi sudah ingin dimusnahkan. Dunia mulai kehilangan hukum-hukumnya. Api tak membakar, bayangan tak mengikuti. Waktu berputar ke belakang lalu berhenti. Di tengah kekacauan itu, berdirilah WGN di antara pohon TNMS yang kini menjulang menembus langit retak. Cabangnya bercahaya, buahnya memantulkan memori masa lalu setiap makhluk yang memandangnya. Ia berdiri dengan diri lamanya, KNGW. Keduanya saling membentuk pola yin yang hidup. Namun di hadapan mereka kini berdiri Miu Zeta, sosok kuno yang telah kembali dari keterasingan dimensi ke-13. Di tangan kanannya tergenggam sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya dalam dunia ini. ZINJNG, kitab kosong yang berisi lembaran putih. Kitab ini belum pernah ditulis oleh siapapun, karena penanya harus dicelupkan pada darah yang mampu mengalahkan takdir, ujar WZ. Dan hanya satu makhluk di 3 dunia yang bisa menuliskannya, WGN atau KNGW. WRN berdiri limbung, tangannya penuh luka, napasnya berat, tapi ia tetap memandangi WGN dengan tatapan tulus. Aku tidak ingin kau memilih kehancuran atau kekuasaan, aku hanya ingin kau pulang. Miu Zeta tertawa pelan. Cinta harapan? Itu hanya retakan kecil dalam hukum alam. Jika aku menuliskan hukum baru, perasaan seperti itu tidak akan pernah diciptakan. Tiba-tiba langit berdingit seperti jantung. 4 pilar dunia yang menahan dimensi agar tak runtuh mulai bergoyang di puncak gunung Kienzethau. LNDCHNX, ketua klan naga terakhir, melepaskan segel kuno dan memanggil kekuatan leluhur. Jika hukum dunia ditulis ulang oleh tangan salar, seluruh keturunan naga akan menghilang dari sejarah, gumamnya, sebelum berubah menjadi cahaya biru dan menuju medan pertarungan utama di pusat dunia. WGN akhirnya berbicara kepada KNGW. Selama ini tahu adalah sisi yang ingin balas dendam. Tapi kini aku menyadari, kau hanyalah pantulan dari luka yang tak pernah kuobati. KNGW tersenyum getir. Aku lelah membenci, tapi aku juga tak bisa mencintai. WGN melangkah maju, memeluk dirinya sendiri. KNGW dan tubuh keduanya menyatu menjadi satu sosok, setengah bercahaya, setengah gelap. Sosok itu tidak sempurna, tapi untuk Miu Zeta melihat pemandangan itu, dan untuk pertama kalinya, wajahnya sedikit berubah tertekan. Aku tak butuh makhluk utuh. Aku butuh simbol kehancuran. Tapi terlambat. Sosok gabungan WGN KNGW kini telah menyentuh kitab kosong di tangan WZH, dan lembar pertamanya menyala. Bukan dengan tinta, tapi dengan ingatan. Setiap luka, setiap pengorbanan, setiap cinta dan kebencian.
Semuanya mengalir menjadi huruf. Kata pertama muncul. Aku adalah mereka yang pernah memilih untuk hidup. Kitab itu pun terbakar. Bukan hancur, melainkan membakar semua hukum palsu yang diciptakan BOZH. Dimensi ke-13 runtuh seketika. Pavilion Sun Yen retak dan meledak dari dalam. Tidak. Ini bukan rencanaku. Teriak Wizeta. Sebelum tubuhnya hancur menjadi jutaan partikel dan terhisap ke dalam TNM Esha. Disegel oleh kekuatan perasaan yang tak pernah ia pahami. Pengampunan. Langit perlahan kembali biru. Pilar dunia berhenti berguncang. Roh-roh penjaga dimensi menundukkan kepala, memberi hormat pada sosok baru yang telah mengembalikan keseimbangan bukan dengan kekuatan, tapi dengan kesadaran. Sosok itu, WGN tak lagi terikat masa lalu. Tapi juga bukan pemilik masa depan. YRN berlari dan memeluknya dari belakang. Tak ada kata, hanya pelukan yang cukup untuk menandakan bahwa dunia telah selamat. Namun, di ruang kosong antara dimensi, sebuah bulu hitam melayang perlahan, lalu menempel pada sudut kitab yang belum sepenuhnya terbakar. Jika satu kisah telah selesai, maka kisah berikutnya pun harus dimulai. Pagi pertama setelah runtuhnya dimensi ke-13 terasa berbeda. Cahaya mentari menyusup perlahan melewati celah di daunan TNM Esha yang kini berubah menjadi pohon pelindung dimensi. Angin terasa lebih hangat, seolah dunia ikut bernapas lega. Namun di antara kedamaian itu, langit belum sepenuhnya pulih. WGN berdiri di atas tebing Pavilion Sun Yen yang kini tinggal reruntuhan. Di tangannya, sisa kitab Setai NGND yang hanya menyisakan satu lembar terakhir. Lembar itu kosong, tapi terasa berat. Seolah menyimpan satu kebenaran yang belum ditulis. Atau belum diizinkan untuk ditulis. YRN mendekat. Tangannya menggenggam tangan WGN dengan lembut. Kitab itu masih belum selesai. WGN menggeleng. Bukan belum selesai, tapi belum waktunya untuk selesai. Sementara itu, di langit bagian utara, sebuah retakan kecil masih menghangat. Dari sana, cahaya abu-abu memancar bukan terang, bukan gelap, tetapi seperti bekas luka pada kulit langit. Dan dari celah itu, sebuah entitas mulai membentuk wujud, tinggi, kurus. Berselimut kabut dengan suara seperti gema dari waktu yang belum pernah ada. Ia bukan dari dunia ini, dan bahkan, bukan dari waktu yang sama. Sosok itu adalah Zeta Ui, makhluk penjaga hukum ketidaktertulisan, entitas terakhir yang menolak eksistensi makhluk fana, memiliki kuasa menulis ulang dunia. Selama ada satu kisah yang belum ditutup, maka akan ada satu bayangan yang tetap mengintai dari atas langit. Kata Zeta Ui dengan suara seperti pecahan es jatuh ke batu. WGN mengangkat kepalanya. Kau datang untuk menghapus cerita ini juga. Zeta Ui melangkah tanpa suara. Aku datang untuk menuntut balasan. Bihui Zeta adalah bidakku, bukan lawanku. Tapi kaulah yang menulis akhir baginya. WGN mengangguk. Dan aku akan menulis akhir untukmu juga, jika memang diperlukan. Namun kali ini, pertarungan tak terjadi dalam bentuk jururi. Zeta Ui tak memiliki tubuh untuk dilukai. Dia adalah kehendak, bukan makhluk. Maka yang ditantangnya bukan kekuatan fisik, melainkan ideologi. Berikan padaku kitab itu dan biarkan dunia kembali lupa. Kehidupan tanpa makna akan lebih damai daripada kehidupan dengan beban ingatan, ucap Zeta Ui. Tapi YRN maju selangkah. Lupa bukanlah kedamaian, itu hanya penjara yang dipoles agar terlihat nyaman. Zeta Ui menoleh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, tubuhnya bergoyang terdampak oleh keberanian manusia biasa. Lalu muncullah LNDCHNX, kini dalam wujud manusia dengan sisik biru di pelipis. Dia membawa gulungan berisi sisa warisan naga yang telah punah. Jika dunia harus memiliki pelindung baru, maka kami makhluk lama akan menyerahkan semuanya. Ia membentangkan gulungan itu di udara, simbol naga berputar, membentuk pelindung di langit, dan menutup retakan kecil di langit perlahan-lahan. Zeta Ui tertawa getir. Mereka semua memilih untuk hidup dalam beban. Baiklah, aku takkan melawan. Tapi dengarkan ini, pewaris dimensi. Satu hari nanti, ketika dunia jenuh dengan ingatan dan kembali mendamba kehampaan, aku akan kembali. Dan Zeta Ui pun menghilang bukan kalah, tapi memilih menunggu. Bertahun-tahun kemudian, kitab Setai NGNG ditempatkan di altar tertinggi TNM Esha. Hanya satu lembar kosong tersisa. Tidak ditulis oleh siapapun. WGN dan YRN hidup sederhana. Mereka mendirikan pagoda YNGN, tempat semua makhluk dari berbagai ras bisa belajar tentang takdir dan membentuk nasibnya sendiri. Di bawah pohon, para anak kecil mendengarkan dongeng tentang seseorang yang mengalahkan takdir bukan dengan kekuatan,
tetapi dengan keberanian memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Siapa nama tokoh itu, Xiaofu? Tanya seorang murid kecil. Wei Jian tersenyum dan menjawab, namanya bukan yang penting. Yang penting adalah, dia memilih untuk mengingat. Angin bertiup pelan. Lembaran terakhir kitab di altar berkibar. Lalu perlahan menuliskan kalimat sendiri. Akhir hanyalah halaman yang mempersilakan kisah baru dimulai. Jika kau membaca ini, maka kisahmu adalah kelanjutannya.